Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Saya Sarina Ramadhani. nama saya Siti Khairunisa. Nama saya Ulan Cahaya Suryani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis yang sudah kami buat dengan judul analisis implementasi e-bisnis pada platform Tokopedia dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Silakan kalian menyimak penjelasan dari kami. Oke, sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya usaha mikro, kecil, menengah itu. Jadi, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perusahaan, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, jadi analisis kita kali ini bertujuan untuk implementasi e-bisnis pada platform Tokopedia dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Dan hasil analisis kami menunjukkan bahwasanya e-bisnis melalui Tokopedia berperan signifikan dalam memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat inovasi produksi, dan juga mengoptimalkan layanan pelanggan bagi UMKM. Oke, selanjutnya UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi hingga terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional pada tahun 2024. Angka yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain, seperti negara Singapura dan negara Thailand. Namun, meskipun peran UMKM sangat signifikan, sektor ini menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi teknologi digital. UMKM di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi digital secara efektif, sementara sisanya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, literasi digital rendah, dan akses pelatihan yang minim. UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, UMKM dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan digitalisasi agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu solusi yang muncul adalah pemanfaat platform digital, khususnya e-commerce, yang memberikan ruang baru bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas dan efektif. Tokopedia sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia telah menjadi wabah strategis bagi UMKM untuk membangun usaha secara online. Tokopedia memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memasarkan produk kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat meningkatkan omset dan memperluas jangkauan pasar. Namun, belum semua UMKM mampu memanfaatkan platform ini secara optimal, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM dalam menggunakan Tokopedia sebagai sarana pengembangan usaha. Selanjutnya, konsep e-bisnis dan e-commerce. Konsep e-bisnis dan e-commerce telah menjadi pondasi penting dalam transformasi digital sektor UMKM di era industri. E-bisnis merujuk pada seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan internet, seperti manajemen internal, layanan pelanggan, dan juga transaksi. Sedangkan e-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang secara khusus berfokus pada proses jual beli produk atau jasa secara daring. UMKM memiliki karakteristik unik yang membuat pendekatan digitalisasi perlu disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi mereka. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UMKM menyumbang lebih dari 61% produk domestik bruto atau PDB dan menyediakan sekitar 97% lapangan kerja nasional, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi di Indonesia. Namun, secara struktural, UMKM cenderung memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap teknologi dan rendahnya literasi digital, yang menjadi tantangan utama dalam proses transformasi digital.
Hal ini membuat implementasi e-bisnis pada sektor ini tidak dapat disamakan dengan perusahaan besar. Banyak UMKM mengalami kendala pada tahap awal digitalisasi karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Manfaat implementasi e-bisnis sangat luas, terutama bagi UMKM yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan menurunkan biaya transaksi. Oke, selanjutnya mengenai teori daya saing. Di sini yang kami jelaskan ada 5. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru adalah risiko yang muncul ketika perusahaan baru masuk ke dalam suatu industri dan menjadi pesaing bagi perusahaan yang sudah ada. Tingkat ancaman ini dipengaruhi oleh seberapa mudah atau sulitnya perusahaan baru untuk masuk ke industri tersebut. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli adalah kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga, kualitas, atau layanan produk yang mereka beli. Jika pembeli memiliki banyak pilihan produk serupa, maka dari berbagai perusahaan mereka bisa menuntut harga lebih rendah atau lebih dari kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, itu kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok adalah kemampuan untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang mereka pasok ke perusahaan tersebut. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti adalah resiko yang muncul ketika ada produk lain yang bisa menggantikan fungsi produk utama di mata konsumen. Yang kelima, pesaing antar perusahaan dalam industri yang sama. Pesaing antar perusahaan dalam industri yang sama adalah tingkat kompetitif antar perusahaan yang menawarkan produk atau jasa serupa. Persaingan ini dipengaruhi oleh jumlah pesaing, pertumbuhan industri, perbedaan produk, dan biaya yang beralih ke produk lain. Selanjutnya, dukungan Tokopedia untuk UMKM. Yang pertama, kemudahan membuka toko. Tokopedia memudahkan UMKM untuk membuka toko online dengan proses pendaftaran yang cepat, mudah, dan tanpa biaya. UMKM cukup membuat akun dan mengisi data toko melalui aplikasi atau website sehingga bisa langsung mulai berjualan secara digital tanpa membuat toko secara fisik atau menyewa gedung terlebih dahulu. Yang kedua, berbagai pilihan promosi seperti voucher dan kampanye diskon. Tokopedia menyediakan beragam fitur promosi seperti voucher, kupon diskon, cashback, dan kampanye khusus seperti flash sale. Fitur ini membantu UMKM menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan penjualan dengan cara yang lebih efektif. Yang ketiga, layanan logistik dan pembayaran digital. Tokopedia bekerja sama dengan banyak mitra logistik untuk memudahkan pengiriman produk ke seluruh Indonesia. Selain itu, tersedia berbagai metode pembayaran digital yang aman dan praktis memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli. Yang keempat, pelatihan dan edukasi digital. Tokopedia menyediakan program pelatihan dan edukasi gratis bagi UMKM seperti kelas digital, pelatihan konten kreator, dan pendampingan bisnis online. Program ini membantu UMKM meningkatkan kemampuan digital dan strategi pemasaran mereka. Yang kelima, fitur analitik pasar untuk strategi pemasaran. Tokopedia menawarkan fitur analitik yang membantu UMKM memahami tren pasar, menganalisis kompetitor, dan menentukan harga yang tepat. Dengan data saat ini, UMKM bisa merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Kemudian, strategi dan proses implementasi e-bisnis melalui platform Tokopedia. Yang pertama, peningkatan pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna yang baik dapat membantu meningkatkan retensi pelanggan, terus memperluas basis pengguna, dan membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, strategi promosi dan pemasaran. Strategi ini bertujuan meningkatkan kesadaran merek, menarik pengguna baru, dan mendorong transaksi. Yang ketiga, manajemen rantai pasok dan logistik. Tokopedia bekerja sama dengan berbagai mitra logistik untuk memastikan proses pengiriman barang yang tepat, cepat, aman, dan dapat dilacak. Yang keempat, analisis SWOT dan formulasi strategi. Tokopedia secara rutin melakukan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan data. Tokopedia memanfaatkan teknologi digital dan analisis data untuk memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan rekomendasi produk, serta meningkatkan keamanan transaksi.
Proses implementasi bisnis di Tokopedia yang pertama ada pendaftaran dan onboarding penjual. Proses dimulai dengan pendaftaran penjual yang mudah dan gratis. Penjual hanya perlu mengisi data diri dan toko, mengikuti panduan onboarding yang disediakan Tokopedia agar siap digunakan atau siap berjualan secara online. Yang kedua, manajemen produk dan konten. Penjual dapat mengelola katalog produk, terus mengunggah foto, menulis deskripsi, serta mengatur harga dan stok melalui dashboard yang user-friendly. Tokopedia menyediakan fitur untuk memudahkan update produk dan promosi. Yang ketiga, transaksi dan pembayaran. Sistem pembayaran terintegrasi mendukung berbagai metode pembayaran digital seperti transfer bank dan kartu kredit maupun COD. Yang keempat, pengelolaan logistik dan pengiriman. Tokopedia menawarkan berbagai pilihan jasa pengiriman dari mitra logistik terpercaya. Penjual dapat memilih layanan pengiriman yang sesuai, melacak status pengiriman, dan memberikan estimasi waktu sampai kepada pembeli. Yang kelima, layanan konsumen dan after sales. Tokopedia menyediakan layanan pelanggan melalui chat, call center, dan Tokopedia memiliki fitur komplain. Penjual dan pembeli dapat mengajukan pertanyaan, menyelesaikan masalah, serta mendapatkan bantuan terkait transaksi dan pengiriman. Yang terakhir itu evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Tokopedia secara rutin melakukan evaluasi performa platform, mengumpulkan feedback dari pengguna, serta mengembangkan fitur baru. Analisis data digunakan untuk inovasi layanan, peningkatan keamanan, dan pengembangan strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, pengaruh e-bisnis terhadap daya saing UMKM melalui platform Tokopedia. Yang pertama, perluasan akses pasar dan peningkatan penjualan. E-bisnis melalui Tokopedia memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, tidak terbatas oleh lokasi geografis. Yang kedua, kemudahan pengelolaan bisnis dan efisiensi operasional. Tokopedia menyediakan berbagai fitur dan alat yang memudahkan UMKM dalam mengelola bisnisnya secara online, mulai dari manajemen produk, inventaris, pesanan, hingga laporan penjualan. Semua dapat diakses dan dikelola melalui platform yang terintegrasi. Yang ketiga, peningkatan literasi digital dan pelatihan. Tokopedia menyediakan berbagai program pelatihan dan edukasi untuk membantu UMKM meningkatkan literasi digital mereka. Pelatihan ini mencakup berbagai topik seperti penggunaan platform Tokopedia, pemasaran online atau pemesanan online, pengelolaan keuangan dan layanan pelanggan. Yang keempat, inklusi keuangan dan metode pembayaran digital. Tokopedia memfasilitasi inklusi keuangan bagi UMKM dengan menyediakan berbagai metode pembayaran digital yang aman dan mudah digunakan. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Selain meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja, e-bisnis juga membantu UMKM untuk lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi hambatan teknologi digital dengan strategi inovasi berbasis e-bisnis melalui platform Tokopedia. Implementasi strategi inovatif melalui platform Tokopedia terbukti mampu mengatasi hambatan adopsi teknologi digital pada UMKM. Melalui pelatihan, pendampingan, pemberdayaan digital, dan perubahan mindset, UMKM dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing di era digital. Strategi pemasaran digital yang inovatif. Tokopedia menyediakan fitur pemasaran digital seperti iklan berbayar, promosi flash sale, dan kolaborasi dengan influencer untuk membantu UMKM meningkatkan visibilitas produk di tengah persaingan yang ketat. Selain itu, fitur analitik dan wawasan pasar membantu UMKM memahami tren dan preferensi konsumen sehingga dapat menyesuaikan strategi pemasaran dengan lebih tepat sasaran. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendukung pengembangan UMKM melalui marketplace online. Yang pertama, performance expectancy atau harapan kinerja. UMKM terdorong menggunakan marketplace karena mereka yakin platform tersebut dapat meningkatkan kinerja bisnis, seperti memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan efisiensi operasional. Harapan bahwa marketplace memberikan manfaat yang nyata
menjadi motivasi utama bagi UMKM untuk aktif berjualan secara online. Yang selanjutnya, effort expectancy atau kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan platform marketplace sangat penting. Platform yang user-friendly dan mudah dioperasikan meningkatkan minat UMKM untuk mengadopsi teknologi digital. Dukungan teknis dan fitur yang sederhana membantu UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi digital agar dapat beradaptasi dengan cepat. Yang selanjutnya, social influence atau pengaruh sosial. Pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, teman, komunitas bisnis, dan pemerintah mempengaruhi keputusan UMKM untuk menggunakan marketplace. Yang selanjutnya, facilitating condition atau kondisi pendukung. Ketersediaan infrastruktur teknologi, pelatihan, dan dukungan dari platform marketplace atau pemerintah sangat penting untuk mendukung UMKM dalam mengelola bisnis online. Kondisi pendukung yang baik memudahkan UMKM menjalankan usaha secara digital. Selanjutnya, modal usaha. Modal yang cukup memungkinkan UMKM untuk membeli stok produk, melakukan promosi, dan mengelola operasional digital dengan baik. Modal juga berperan dalam kemampuan UMKM berinovasi dan memperluas kapasitas produksi sesuai permintaan pasar online. Selanjutnya, inovasi produk. Kemampuan UMKM untuk mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar digital meningkatkan daya tarik produk di marketplace dan membantu bersaing dengan pelaku usaha lain. Yang selanjutnya, strategi promosi. Penggunaan strategi promosi efektif seperti diskon, iklan digital, dan kolaborasi dengan influencer meningkatkan visibilitas dan penjualan UMKM di marketplace. Strategi promosi yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan bisnis online. Yang selanjutnya, pendidikan dan literasi digital. Tingkat pendidikan dan kemampuan digital pelaku UMKM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mereka dalam menggunakan marketplace. Pelatihan dan edukasi digital dari platform e-commerce maupun pemerintah membantu meningkatkan keterampilan digital UMKM. Selanjutnya, dukungan kebijakan dan lingkungan bisnis. Kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi UMKM seperti pelatihan, insentif, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi serta lingkungan bisnis yang kondusif memperkuat ekosistem digital UMKM. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-bisnis melalui platform Tokopedia secara signifikan membantu UMKM di Indonesia dalam memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat inovasi produk. Namun, masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan modal. Tokopedia menyediakan berbagai fitur pendukung seperti toko online, pembayaran digital, layanan logistik, pelatihan literasi digital, dan promosi berbasis data yang mendukung pertumbuhan UMKM. Keberhasilan transformasi digital UMKM sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal, dukungan pemerintah, serta strategi inovasi seperti pelatihan dan kolaborasi. Oleh karena itu, digitalisasi UMKM melalui e-bisnis harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami karena kita masih tahap belajar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.